Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel YouTube saya di Kapulaga Channel. Oke, di video kali ini saya akan membahas cara mengatasi kapulaga tidak mau berbuah. Oke, lanjut aja ke videonya, coy. Oke, kita bahas di video ini yaitu cara mengatasi kapulaga tidak berbuah. Kondisi ini biasanya ditandai dengan bunga kapulaga yang sangat banyak dan panjang-panjang, tetapi tidak jadi buah. Betul gak? Coba kalau betul tulis di kolom komentar. Kembali Hal ini yang membuat para petani berpikir panjang, sebenarnya penyebabnya apa dan bagaimana cara mengatasinya. Menurut pengalaman pribadi saya nih, hal ini terjadi karena tiga faktor, yaitu dari faktor kondisi tanaman, jenis bibit yang ditanam, dan faktor tanah yang berhubungan erat dengan tingkat kesuburan. Mari kita jabarkan satu persatu supaya sobat kapulaga tahu. Oke, faktor yang pertama adalah kondisi tanaman. Bagi kalian yang sedang berkebun kapulaga, kondisi pohon coba cek sudah bagus apa belum. Kan ini pembahasannya dari cara mengatasi kapulaga tidak berbuah nih. Kalian harus pahami betul-betul dan simak video ini sampai selesai biar kalian bisa mengerti dan bisa memahami dengan perkataan saya ini. Sudah bagus, kondisi pohon sudah bagus nih ya, udah bagus, udah banyak kondisi pohon di satu rumpun ininya udah banyak. Tetapi di bawah sini tidak mau berbuah. Bisa menggunakan cara ini. Sebelumnya kita lihat dulu posisi kondisi rumpunnya, apakah berdesakan atau ruang untuk tempat buah sudah menyempit. Baiknya lakukan pemangkasan. Makanya saya suruh kepada kalian para petani kapulaga pemula, khususnya bila mana si rumpun kapulaga ini udah penuh, intinya si pohon-pohonnya udah penuh, entah itu penuhnya sama pohon yang udah mau mati atau yang udah tua, bahkan kebanyakan pohon, saya saranin untuk dipangkas. Oke, lanjut. Pada tanaman yang kiranya dapat mengganggu pertumbuhan buah dan pohon yang sudah mulai tua atau menguning ya, untuk jarak pangkasnya kira-kira sekitar 2-3 jari di atas bonggol tanaman. Hal ini bertujuan juga supaya pohon tidak berebut nutrisi yang terkandung di dalam tanah, sehingga pertumbuhan pohon yang masih produktif tidak kekurangan zat makanan. Baiknya penjarangan ini dilakukan sebelum bulan Mei, karena pada bulan tersebut kapulaga mulai berbunga secara serempak atau sudah mulai berbuah. Itu coy, bisa dimengerti. Itu faktor yang pertama. Berarti tinggal 2 faktor lagi. Coba di kebun kapulaga kalian, kalau udah kebanyakan si pohon ininya nih, si pohon kapulaganya maupun yang udah menguning atau udah tua, coba kalian pangkas supaya tidak menghalangi ruang untuk si bunga ininya nih. Si bunga ininya tidak, jadi si bunga ininya cukup ada ruang untuk pertumbuhannya supaya tidak kehalang sama si pohonnya. Gitu gunanya pemangkasan, bro.
Oke, faktor kedua ialah dari bibit kapulaga. Selain dari kondisi tanaman, jenis bibit yang ditanam pun juga menjadi salah satu faktor penyebabnya. Seperti yang kita ketahui, jenis kapulaga ada banyak, dari sekian banyak jenis pasti memiliki karakter tersendiri yang berbeda-beda loh. Ya maksudnya gini, karakter yang berbeda-beda. Kan kapulaga juga ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Utamakan kalian tuh mengambil bibit dari posisi yang udah berbuah. Nih kayak gini kan, ini udah asal usulnya, udah intinya udah kelihatan nih sama kita, buahnya udah kelihatan banyak, bahkan udah menjadi buah. Nah pilihlah bibit yang udah kelihatan buahnya kayak gini, jadi supaya ntar juga kita bisa mengetahui dan bisa menyeleksi mana bibit yang bagus, mana bibit yang tidak bagus. Nih, ini kan udah kelihatan nih, buahnya udah kelihatan, bunganya udah kelihatan. Nah kalau kalian mau mengambil bibit harus dengan yang udah berbuah si rumpun kapulaganya gitu coy. Gitu, itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah kondisi tanah. Iya, kondisi tanah kita juga harus memperhatikan dan harus mengadakan perbaikan kesuburan tanah, karena bisa jadi tidak munculnya buah itu terjadi akibat tidak tersedianya nutrisi dan zat hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman kapulaga untuk memproduksi buah gitu coy. Jadi coba kalian perhatikan kondisi tanah di kebun kapulaga kalian, gimana unsur haranya dan pH-nya berapa gitu coy, supaya kapulaga kalian itu berbuah lebat gitu. Ya gini ya, kembali lagi ke pemangkasan nih. Kan gini loh, misalnya kebun kapulaga kalian tuh tidak terurus sama sekali nih, tidak terurus, tapi buahnya kalian tuh mau banyak gitu. Ya gini aja loh logikanya, kalian makan satu piring nih, berlima satu piring, kalian kenyang nggak? Sama pohon kapulaga juga. Kalau misalnya tidak dikasih pupuk tapi pohonnya banyak, ya otomatis nutrisinya juga kemakannya sama pohon bro. Jadi kalian itu, makanya saya sering ingetin kalau pohon kapulaga kalian udah banyak, harap dipangkas gitu coy, supaya si nutrisinya tuh ke buahnya ini pun bisa masuk, enggak semuanya masuk ke dalam nutrisi pohon, jadi tidak diserap semuanya sama pohon gitu. Oke, bisa cukup dimengerti video dari saya. Jika kalian belum mengerti dari perkataan saya, harap tulis di kolom komentar di bawah. Insya Allah saya balas satu persatu, saya balas, oke? Supaya kalian bisa mengerti. Oke, mungkin cukup sekian dulu penjelasan video dari cara mengatasi kapulaga tidak berbuah. Oke, sengaja saya tidak praktekin karena kapulaga saya semuanya juga berbuah gitu tuh, semuanya juga berbuah ke sana juga tuh. Makanya saya tidak praktekin ya, insya Allah ntar kalau ada bahannya, kalau ada pohon kapulaga saya yang tidak berbuah, saya akan praktekin ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rumpun.